Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rama Pratama dengan NIM 1755201320 dan juga Alvin Sabirin dengan NIM 1755201389 dan juga Satria Bagaskara dengan NIM 1655201437. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan e-dealer berbasis web dengan studi kasus SAR Automotive. SAR ini merupakan singkatan dari Satria, Alvin, dan Rama. Selanjutnya, untuk poin pertama, perihal tentang profil SAR Automotive. SAR Automotive berdiri sejak tahun 2000. SAR Automotive merupakan e-dealer yang paling populer karena telah bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan mobil dan service center. SAR Automotive sekarang telah memiliki 10 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. SAR Automotive saat ini sudah menguasai segmen pasar penjualan mobil baru dan bekas berbasis online di Indonesia. Adapun moto SAR Automotive adalah The New Class of World Class. SAR Automotive ini merintis sejak tahun 2000 dan sekarang sudah tahun 2020, di mana pencapaiannya telah memiliki 10 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai kerjasama dengan berbagai macam perusahaan mobil maupun service center dan juga pangsa penjualan mobil baru dan bekas yang berbasis online khususnya di Indonesia. Selanjutnya, poin perihal visi dan misi SAR Automotive. Visi SAR Automotive adalah menyediakan mobil baru dan bekas yang berkualitas dan terjamin akan mutunya, dan harga yang terjangkau, serta memberikan pelayanan terbaik pada setiap konsumen dan memperluas pangsa pasar. Adapun misinya adalah memperluas pangsa pasar, khususnya di seluruh Indonesia, mengedepankan pelayanan terbaik, terpercaya, serta menyediakan mobil baru dan bekas yang berkualitas. Yang terakhir, berkomitmen untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan segala jenis mobil baru dan bekas. Poin selanjutnya perihal tentang analisis SWOT SAR Automotive. Yang pertama, perihal tentang strength atau kekuatan SAR Automotive. Pertama, aplikasi berbasis web dan mobile. Yang kedua, memudahkan konsumen dalam mereview dan membeli mobil impiannya tanpa harus datang langsung ke tempat dealer kami. Jadi, dengan adanya SAR Automotive ini, pembeli atau calon pembeli atau konsumen ketika ingin membeli mobilnya, itu bisa langsung mereview di aplikasi SAR Automotive ini tanpa harus datang ke dealer fisik kami. Yang ketiga, perusahaan selalu memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam perawatan mobil bekas sebelum menjual kepada konsumen. Nah, perihal poin 3 ini dikhususkan pada mobil bekas, yang dimana sebelum mobil bekas ini dijual ke konsumen atau ke pembeli, maka dirawat dengan baik di sini, di SAR Automotive ini. Sehingga ketika sudah siap menjual kepada konsumen itu dalam kondisi terbaiknya. Poin keempat yaitu menyediakan fasilitas kredit mobil kepada konsumen. Jadi pada poin 4 ini yaitu memberikan keuntungan bagi konsumen yang dimana ketika konsumen ini tidak bisa membeli secara cash, maka dia bisa membeli mobil tersebut secara kredit dengan berbagai syarat dan ketentuan. Yang poin kelima, perihal tentang harga terjangkau dengan kualitas terbaik. Walaupun harga mobil di SAR Automotive ini terjangkau, namun tidak mengurangi kualitas dalam mobil itu sendiri. Selanjutnya, weakness atau kelemahan pada SAR Automotive. Poin pertama, jangkauan pemasaran yang terbatas, di mana kami hanya mencakup wilayah Indonesia saja. Jadi, pangsa pasar SAR Automotive ini baru mencakup wilayah Indonesia saja, belum mencakup wilayah luar negeri dan lain sebagainya. Poin kedua, untuk mobil keluaran khusus seperti mobil kelas atas Lamborghini,
Porsche, Bugatti, dan lain sebagainya masih cukup lama diterima oleh konsumen setelah order dikarenakan pengurusan pengiriman dan biaya masuk yang cukup panjang. Karena tersendat dengan adanya pengiriman maupun biaya masuk cukai yang cukup panjang, maka mobil-mobil keluaran khusus ini yang kelasnya kelas atas ini cukup lama diterima konsumen ketika ingin membelinya. Yang ketiga, opportunities, peluang SAR otomotif. Poin pertama, banyak kaum urban atas kebutuhan kendaraan saat ini sangat tinggi. Jadi kaum-kaum yang dimana tinggal di daerah tertentu, tapi beliau kerja atau punya usaha di wilayah lain, di luar kota, jadi ada peluang nih buat pangsa pasar seperti konsumen tersebut. Adapun poin kedua, sibuknya aktivitas masyarakat yang padat membuka peluang pada sektor bisnis online. Jadi seiring berjalannya teknologi, seiring berjalannya waktu dan aktivitas masyarakat makin lama makin padat, yang dimana membutuhkan kendaraan, terutama mobil, maka secara otomatis ini hadir. Yang keempat, threats atau ancaman. Poin pertama, semakin bertambahnya jumlah pesaing jual beli mobil baru dan bekas. Jadi seiring berjalannya waktu yang dimana kan secara otomatis ini dirintis dari tahun 2000 sampai sekarang 2020, berarti sekitar 20 tahun. Yang dimana seiring berjalannya waktu tersebut banyak pesaingnya yang juga khusus menjual beli mobil baru dan bekas. Poin kedua, kesulitan membangun kepercayaan awal konsumen dikarenakan saat ini sedang peralihan konsumsi masyarakat dari cara tradisional ke digitalisasi, sehingga perlu pengenalan dan komunikasi intens untuk membangun kepercayaan di awal. Jadi pada poin kedua ini terutama meliput tentang tindak kejahatan pada jual beli khususnya di mobil yang dimana awalnya masyarakat itu khawatir ketika ingin membeli mobil baru atau bekas di website yang dimana masyarakat tidak bisa langsung datang dulu ke tempatnya atau masyarakat baru hanya melihat websitenya selanjutnya baru datang ke toko fisiknya. Namun dengan adanya SAR otomotif ini menjamin bagaimana keamanan konsumen dalam jual beli mobil ini. Itulah SWOT pada SAR otomotif. Yang pertama perihal strength kekuatan, yang kedua perihal tentang weakness kelemahan, yang ketiga perihal opportunities peluang, dan yang terakhir perihal tentang threats ancaman. Selanjutnya untuk poin infrastruktur hardware dan software dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Satria Bagaskara. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan infrastruktur yang dibutuhkan oleh dealer SAR otomotif. Di sini ada kebutuhan hardware dan software yang dibutuhkan. Hardware yang dibutuhkan untuk operasional staff ada komputer dengan spesifikasi HDD 128 GB, RAM 2 GB, software system bisa menggunakan Windows XP atau di atasnya, jaringan yang digunakan LAN atau Wi-Fi, printer, dan untuk set operasional komputer server, di sini ada spesifikasi 2 LCD monitor, 1 server operasional, dan 1 server cadangan. Prosesor minimal quad-core 64 bit dengan clock rate minimal 1,6 GHz, RAM minimal 8 GB dan DDR tipenya DDR3. Kapasitas hard disk yang digunakan minimal 250 GB. Sistem operasionalnya 64 bit dengan
bisa digunakan dengan Windows Server, Windows 7, Windows 8, Linux Ubuntu 14.04. Browser yang digunakan bisa Example, Chrome, Mozilla Firefox, atau versi terbaru yang disediakan. VirtualBox 4.3.16 untuk dijadikan virtual machine. LAN card NIC 2 unit mendukung GB untuk mendukung kelancaran akses komputer klien ke server. UPS minimal 500 volt ampere dan bisa bertahan selama 15 menit. Ini berfungsi jika terjadi mati listrik atau konslet pada listrik yang menyebabkan arus hilang, maka data bisa sempat diselesaikan dengan waktu 15 menit tersebut. Rasio server dan komputer klien 1:40, yaitu satu server mendukung 40 buah komputer klien, terus ada juga printer. Untuk kebutuhan fasilitasnya ada satu proyektor dan satu screen saver, digunakan untuk meeting dan evaluasi. Ada juga satu set perlengkapan umum showroom seperti bangku, meja, dan keperluan lainnya. Biaya investasi hardware di sini untuk komputer staff ada 10 komputer dengan harga per unit Rp3.500.000. Jadi total keseluruhannya Rp35 juta. Untuk printer ada 2 unit. Jadi totalnya harganya Rp800.000 per unit, totalnya jadi Rp1.600.000. Dan ada 2 set komputer server seharga totalnya Rp78.900.000. Biaya investasi dan operasional infrastruktur di sini ada internet sebagai layanan jaringannya, ada itu harganya Rp1 juta per bulan, dan biaya domain Rp500.000 per bulan, dan cloud storage Rp200.000 per bulan. Anggaran estimasi SAR otomotif di sini ada untuk sewa ruko sebesar Rp15 juta per tahun, kebutuhan set komputer staff, server, printer, dan topologi jaringannya itu berkisar Rp115.500.000, dan untuk kebutuhan fasilitas, proyektor, screen, dan perlengkapan dealer lainnya totalnya Rp50 juta. Nah, sekian presentasi dari saya, dan berikutnya mengenai aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Alvin. Oke, kepadanya dipersilakan. Sebentar. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya buat Mas Bagaskara ya, udah memberikan waktunya untuk saya untuk menjelaskan sedikit aplikasi atau web yang telah kami buat ya, kami buat bersama gitu tentang e-dealer yang barusan tadi. Kita langsung aja ke webnya nih. Webnya ini seperti ini bisa dilihat tampilannya. Ada footer, ada carousel, ada jumbotron, ada carousel dan jumbotron lagi, dan sini juga ada. Oke, saya lupa share screen. Maaf ya. Oke. Nah, bisa dilihat nih, ini yang saya tadi bilang, di sini tuh ada untuk header-nya ada seperti ini nih, ada regis, beranda, showroom, pelayanan, tentang, dan kontak. Dan jika ingin mencari sesuatu bisa mencari di fitur ini nih, mencari apa gitu, misalnya jenis mobil atau harga terkini itu bisa dicari di sini. Terus di sini ada carousel ya, menampilkan gambar-gambar mobil tuh. Bisa dilihat di sini ada gambar 3 mobil ya, mobil dari merek ternama gitu. Nah, ini sangat responsif sekali ya, karena saya pakai framework dari Bootstrap 4.
Dan di sini juga ada motonya tadi yang dijelaskan oleh Rama Pratama tadi, Motosar Otomotif. Dan di sini juga kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar merek kendaraan, diantaranya itu ada Mitsubishi, Toyota, dan Honda. Ya. Dan di sini juga ada tentang kami ini jargon kami lah istilahnya lah. Di sini ada sosial media kami di sini, dan di sini ada juga berita terbaru ya menggunakan Jumbotron. Terus di sini ada Peggy Nation untuk geser-geser berita lah kalau misalkan lagi nyari gitu. Dan di sini di bagian footer ini ada sosial media kami ya. Jika ingin memesan mobil bisa kunjungi ke sosial media kami terlebih dahulu. Nanti di sana akan ada kontak person yang tersedia dan bisa dihubungi. Dan ini saya desainnya ini inspirasinya atau referensinya tuh dari Asus Indonesia yang bisa saya dilihat ya. Nah, ini dari footernya aja hampir mirip ya, cuman kalau untuk Asus ini kan dia pakainya background putih, kalau di saya ini pakainya hitam. Dan di sini dia logo ya kan, kalau di saya berupa teks biasa aja gitu. Dan di sini juga untuk nav-nya ya. Nav-nya itu ada produk, udah bisa dilihat sendiri, ada pop art, SenseFish, dan ROG. Kalau bedanya dia di sini login, di saya ini pakai search cari yang nantinya akan menemukan apa yang dicari gitu. Di bawahnya pun juga sama gitu. Ada card image gitu. Tapi saya ganti ya karena kurang bagus saja dan saya ganti pakai Jumbotron gitu sekaligus untuk menjelaskan di sini tuh kita tuh bekerja sama gitu sama perusahaan merek kendaraan besar. Di bawahnya juga sama. Di sini ada carousel lagi. Cuman saya nggak pakai carousel, di sini saya pakainya, pakai deh yang pakai carousel deh, ini carousel, maaf. Terus di bawahnya itu ada footer ya, footernya ini lebih banyak ya, karena emang sudah benar-benar perusahaan jadi ya, perusahaan besar gitu. Dan saya juga pakai footer seperti itu, cuman hanya sedikit. Nah, jika ingin memesan mobil juga bisa nih, pertama pencet klik showroom aja gitu. Nah, nanti itu akan muncul ya, merek-merek mobil gitu, beserta harganya gitu. Misal kayak di sini ada Pajero Sport, Evolence 3, Expander, Hilux, Outlander, Eclipse, Toyota Supra MK4, Hyundai Genesis, Ford Mustang GT. Dan ini gambarnya juga udah responsif gitu. Ketika kursor ini diarahkan ke gambar tersebut, nanti itu akan kayak nge-zoom gitu loh. Smooth banget. Tuh kan. Ini juga, dan semuanya saya pakein responsif seperti itulah supaya lebih istilahnya lebih enak dilihat aja gitu. Nah, semuanya sama. Ini juga pakai gitu. Nah, ini di sini juga bisa sih sebetulnya kalau misalkan emang benar minat gitu, kredit mobil atau beli cash ya, pesan di sini nanti itu akan menuju ke kontak person dari sales tersebut yang nantinya akan memberikan form untuk pengisian data pribadi gitu yang nantinya ingin membeli mobil tersebut. Sepertinya sudah cukup saja sih ini katalog dari e-dealer kami. Saya kembalikan kepada Mas Rama Pratama. Oke. Terakhir, cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.